Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di video ini dengan saya Bu Bunga untuk menyampaikan materi kelas 11 semester 1 yaitu bab 1 sel. Untuk pertemuan pertama pada bab ini, Ibu menyampaikan materi tentang sejarah teori sel, protoplasma, dan senyawa penyusunnya, serta struktur sel. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan bioproses pada sel sebagai hasil aktivitas berbagai organel sel. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun sel. 3. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sejarah dan teori sel. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 pada saat mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Ia melihat adanya ruangan kecil yang disebut sella, yang berarti kamar kecil. Kemudian Purkinje pada tahun 1839 melihat bahwa di dalam sella terdapat zalir atau zat mengalir yang memiliki tanda-tanda hidup. Durjadin pada tahun 1855 menemukan bahwa di dalam sella tersebut terdapat cairan kental. Senyawa inilah yang dikenal dengan nama protoplasma. Lebih kurang 15 tahun kemudian, Dutronchet, Schleiden, dan Swan menemukan hal yang serupa. Teori sel dikembangkan oleh Swan dan Schleiden. Hasil kerja dua orang peneliti ini membuahkan dua di antara tiga postulat atau hipotesis teori sel, yaitu 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sebuah atau lebih sel yang bernukleus. 2. Sel merupakan kesatuan fungsi yang terkecil. Laporan Swan dan Schleiden tersebut kecuali memberi formulasi teori sel juga memberi perhatian khusus pada nukleus yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya oleh Robert Brown sebagai struktur yang mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan fungsi sel. Postulat atau hipotesis mereka segera dilengkapi oleh postulat atau hipotesis ketiga, sehingga lengkaplah teori tersebut. Postulat terakhir ini dicetuskan pada tahun 1855 oleh Rudolf Virchow, seorang ahli patologi berkebangsaan Jerman. Virchow menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang ada sebelumnya dengan jalan pembelahan. Pernyataan ini berbunyi omnia cellula e cellula. Protoplasma. Protoplasma yang ditemukan oleh Purkinje dan Durjadin merupakan zalir atau zat mengalir pertama yang memiliki tanda-tanda hidup. Zat mengalir ini tidak berwarna, kental, dan terdapat di semua sel. Dari segi morfologi, protoplasma merupakan substansi kental seperti agar-agar berwarna kehijauan. Protoplasma dapat berada dalam dua keadaan, yaitu sol atau encer dan gel atau kental. Kekentalan protoplasma sangat beraneka sesuai selnya, serta keadaan fisiologis sel tersebut. Kekentalan protoplasma sangat dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik,
panas, dan muatan listrik. Sifat-sifat ini sangat berpengaruh pada proses-proses kehidupan. Protoplasma terus-menerus bergerak. Gerakan protoplasma ini ditentukan oleh ukuran molekul dan tenaga di dalamnya. Gerakan ini disebut gerakan Brown dan gerakan amoeboid. Gerakan Brown ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1828. Beliau melihat gerakan yang sangat cepat dari molekul-molekul di dalam protoplasma akibat dari saling bentur. Gerakan ini ditentukan oleh ukuran molekul dan tenaga kinetiknya. Selama profase, gerakan Brown bertambah cepat sesuai dengan kenaikan suhu atau temperatur. Bersamaan dengan ini, kekentalan protoplasma menurun. Gerakan amoeboid merupakan gerakan massa protoplasma yang berlangsung dengan teratur. Gerakan ini akibat perubahan terus-menerus dari keadaan gel ke sol dan sebaliknya dari sol ke gel. Hasil analisis kimia protoplasma menunjukkan bahwa protoplasma terdiri atas air, senyawa organik yang meliputi protein, asam nukleat, lipid, dan sakarida, serta senyawa anorganik yang berupa garam-garam. Struktur sel. Dengan berkembangnya mikroskop cahaya, terlebih setelah dikembangkannya mikroskop elektron, pengkajian terhadap sel semakin tumbuh berkembang pula. Sayatan organ hewan maupun tumbuhan bila diamati dengan mikroskop, terlihat bahwa terdiri atas sejumlah sel. Sel-sel tersebut ada yang terkemas rapat satu dengan lainnya, ada pula yang terpisahkan oleh senyawa yang disebut substansi antar sel atau matriks ekstrasel atau MES. Berdasarkan indeks biasnya, dapat diketahui bahwa sel terdiri atas 1. Suatu pembatas antara sel dengan lingkungannya disebut membran atau selaput sel. 2. Di sebelah dalam membran plasma terdapat substansi jernih. Di bagian tengah sitoplasma atau sitosol terdapat bentukan bulat disebut nukleus. 3. Dengan pembesaran kuat, tampak bahwa di dalam sitoplasma terdapat komponen yang berbeda. Setiap komponen dibatasi oleh suatu membran. Komponen-komponen ini bersama-sama dengan nukleus disebut organel sel. Ya, jadi struktur sel itu ada 3. Yang pertama, membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga organel sel. Membran sel. Membran pembatas sel itulah yang disebut dengan membran sel. Sedangkan membran pembatas komponen-komponen di dalam sitoplasma disebut membran interna atau membran sitoplasmik. Tidak semua sel memiliki organel maupun nukleus. Sel yang tidak memiliki membran nukleus itu digolongkan ke dalam prokariotik. Sedangkan sel yang memiliki membran nukleus itu disebut eukariotik. Nah, berikut merupakan fungsi, struktur, dan komponen kimiawi membran sel. Sitoplasma atau sitosol merupakan cairan yang berada di sekeliling organel, berupa cairan yang penuh berisi molekul-molekul besar maupun kecil. Hal ini menyebabkan sitosol berupa cairan kental. Sitosol merupakan zalir atau zat yang mengalir yang tidak berbentuk, terdiri atas campuran berbagai macam molekul dan polimer.
Beribu-ribu jenis enzim terlibat dalam proses metabolisme intermedia terlarut di dalamnya. Salah satu contoh metabolisme intermedia adalah proses glikolisis dan glikoneogenesis. Selain itu, cairan tersebut dipenuhi oleh ribosom, mRNA atau RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta maupun tRNA atau RNA transfer yang aktif mensintesis atau membentuk protein. Sekitar 50% protein hasil sintesis yang dilakukan ribosom ditentukan tetap berada di dalam sitosol atau sitoplasma. Sebagian dari protein yang berada di sitosol atau sitoplasma berbentuk benang-benang halus disebut filamen. Filamen-filamen ini teranyam membentuk kerangka. Diberi nama kerangka sel atau sitoskeleton. Kerangka sel memberi bentuk pada sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasmik yang beruntun, serta membentuk jaring-jaring kerja yang membantu mengatur reaksi-reaksi enzimatis. Filamen terhalus penyusun sitoskeleton adalah aktin. Filamen ini berada di dalam semua sel eukariotik, terutama pada sel otot. Di dalam sel ini, aktin berperan sebagai penggerak kontraksi. Filamen paling tebal adalah mikrotubulus, membentuk gelendong mitosis. Filamen yang ukurannya berada di antara mikrofilamen dengan mikrotubulus adalah filamen intermedia. Filamen ini pemberi kekuatan mekanis kepada sel. Tiga tipe filamen tersebut bersama-sama dengan protein terkait membentuk sistem yang memberi kekuatan mekanis, mengatur gerakan sel dan bentuk sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang paling tampak jelas di dalam sel eukariotik. Nukleus dibatasi membran rangkap atau membran ganda yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Membran rangkap inilah yang diberi nama selubung nukleus atau membran nukleus. Zat mengalir yang dikelilingi oleh selubung nukleus disebut nukleoplasma atau matriks nukleus. Zat mengalir ini terdiri atas beberapa macam senyawa. Di dalam matriks terdapat serabut halus yang terlipat-lipat secara tidak teratur. Serabut yang berdiameter antara 10 sampai 30 nanometer ini terdiri atas DNA dan dua macam protein, yaitu histon dan non-histon. Pada eukariotik, perbandingan berat protein dengan berat DNA mendekati 2:1, sedangkan pada prokariotik, protein berbanding DNA beratnya kurang dari 1. Histon merupakan protein struktural yang bersama DNA menjadi kromatin. Protein non-histon berperan sebagai pengatur kegiatan gen. Benang-benang kromatin menjadi kromosom pada saat sel akan membelah. DNA selain menjadi benang-benang kromatin juga berperan sebagai pembawa informasi genetik. Nukleus merupakan pusat pengatur kegiatan-kegiatan sel. Informasi pada kromatin yang diperlukan untuk sintesis protein disandikan ke DNA. Setiap penggalan DNA berisi informasi untuk membuat sebuah molekul protein disebut gen. Informasi yang terdapat di dalam gen disalin menjadi mRNA atau RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta yang dikeluarkan ke sitoplasma melewati kompleks celah yang terdapat di selubung nukleus. Di dalam sitoplasma,
mRNA atau RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta digunakan oleh ribosom sebagai pemandu sintesis protein. DNA yang terdapat di nukleus berisi sandi-sandi atau kode untuk beribu-ribu macam protein. Selain mRNA atau RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta, DNA juga disalin menjadi rRNA atau RNA ribosom dan tRNA atau RNA transfer. Fungsi penting lain nukleus adalah tempat proses replikasi, yaitu penggandaan kromatin dan DNA. Sesaat sebelum pembelahan sel, semua komponen kromatin itu digandakan. Selama pembelahan sel, setiap kembaran kromosom dipisahkan dan dibagi ke sel anakan, sehingga sel anakan tersebut menerima satu kemasan gen lengkap. Ribosom, organel sel yang tidak bermembran tersusun atas rRNA atau RNA ribosom dan beberapa protein. Ribosom terdiri atas dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar, yang bekerja sama dalam mentranslasi mRNA atau RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta ke dalam rantai polipeptida. Ribosom terdapat dua jenis. Yang pertama ada ribosom bebas yang letaknya tersebar di sitoplasma atau sitosol. Dan yang kedua ada ribosom terikat yang letaknya di RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Kedua-duanya, ribosom bebas maupun ribosom terikat, memiliki struktur yang sama. Retikulum endoplasma atau RE. Organel-organel yang memiliki membran tunggal mempunyai fungsi khas, yaitu memasukkan bahan-bahan baku dan mengeluarkan zat hasil sintesisnya bersama-sama dengan limbah atau zat sisa. Organel yang bermembran tunggal ini terbentuk akibat invaginasi atau pelekukan membran sel. Di antara organel bermembran tunggal yang terbesar adalah RE. RE atau retikulum endoplasma bersama-sama dengan aparatus Golgi atau badan Golgi dan lisosom membentuk suatu sistem yang disebut sistem membran sitoplasmik atau sistem membran interna. Retikulum endoplasma bukan organel statis, melainkan merupakan komponen dari suatu sistem selaput yang dinamis. Sistem membran ini mencakup semua membran organel yang berada di dalam sel. 50% dari semua membran yang terdapat dalam sebuah sel adalah selaput RE. Membran RE merupakan lembaran utuh yang sangat terlipat-lipat mengelilingi suatu ruangan disebut lumen RE atau sisterna RE yang berbentuk labirintin. Volume sisterna RE hampir 10% volume sel. Dari mikrograf elektron terlihat bahwa terdapat dua daerah RE yang berbeda secara fungsional. Daerah ini diberi nama REG atau retikulum endoplasma granuler, yaitu daerah yang permukaan sitolik atau sitoplasmanya selaputnya ditempeli oleh ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma agranuler atau REA secara fisik merupakan sebagian dari selaput yang sama, tetapi pada permukaan sitoliknya atau sitoplasmanya tidak terdapat ribosom. Kedua daerah ini juga berbeda dalam bentuk susunan. REG atau retikulum endoplasma granuler merupakan tumpukan kantung-kantung pipih yang disebut sisterna. Sedangkan REA atau retikulum endoplasma agranuler berupa anyaman saluran-saluran halus. Ribosom tidak pernah dijumpai pada permukaan lumenal selaput RE.
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi selaput Re tidak simetris. Perlu diingat bahwa tidak simetrisnya selaput Re bukan karena ada tidaknya ribosom. Selain itu, terlihat bahwa membran Re lebih tipis daripada membran sel. Hal ini disebabkan komposisi molekulnya. Perbandingan protein dengan lipida membran Re lebih tinggi daripada selaput sel, sedangkan kadar kolesterolnya lebih rendah. Hal ini menyebabkan sifat selaput Re lebih stabil dan kental. Namun, perlu diingat bahwa rantai asam lemak fosfolipid membran Re lebih pendek dan banyak yang tidak jenuh. Hal ini menyebabkan perpindahan molekul ke arah lateral lebih mudah daripada selaput sel, sehingga selaput Re dinyatakan lebih dinamis daripada selaput sel. Re merupakan tempat sintesis sebagian besar komponen membran plasma maupun senyawa, terutama protein yang dikeluarkan dari sel. Analisis kimia selaput Re yang diisolasi dari hepatosit memberikan hasil bahwa sebagian besar protein selaput Re berupa glikoprotein. Analisis lebih lanjut menyatakan bahwa protein-protein tersebut berupa enzim-enzim dan rantai-rantai molekul-molekul pembawa elektron. Semua enzim selaput ini sangat bervariasi, antara lain ada hidrolase terutama glukosa 6P atau glukosa 6-fosfat dan nukleosida fosfat. Enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, sintesis fosfolipid dan steroid. Glikosil transferase yang berperan sebagai katalisator dalam proses sintesis glikolipid dan glikoprotein. Dua rantai pengangkut elektron masing-masing diwakili oleh sitokrom P450 dan sitokrom B5. Keduanya adalah suatu hemoprotein. Re merupakan pusat biosintesis sel. Protein transmembran dan lipid dari selaput Re, aparatus Golgi atau badan Golgi, lisosom, selaput sel dan selaput organel yang lain awal sintesisnya berada di Re. Begitu juga protein yang disintesis dan direncanakan untuk berada di lumen Re, sisterna Golgi, lumen lisosom maupun yang akan disekresikan berasal dari Re. Beberapa proses yang terjadi di Re adalah biosintesis protein, fosfolipid, kolesterol, proses glikosilasi dan detoksifikasi. Aparatus Golgi atau badan Golgi atau kompleks Golgi atau diktiosom merupakan organel dengan setumpuk kantung pipih atau sisterna yang masing-masing bersalut membran agranuler. Setiap kantung pipih disebut sakulus. Sebuah diktiosom atau badan Golgi memiliki dua daerah cis atau pembentukan yang erat hubungannya dengan daerah peralihan REG atau retikulum endoplasma granuler dan daerah trans atau pemasakan. Pada sel-sel sekretoris, daerah trans erat hubungannya dengan membran sel. Di sekitar diktiosom atau badan Golgi terdapat dua kelompok vesikuli atau bola-bola kecil. Kelompok pertama terdiri atas vesikuli kecil atau peralihan yang terdapat di antara daerah cis, dan Re kelompok kedua vesikuli terletak di tepi daerah trans atau vesikuli ini disebut vesikuli sekretoris.
Dalam sistem ini, aparatus Golgi atau badan Golgi atau diktiosom berperan sebagai pabrik pengemas. Di Golgi ini, senyawa yang disintesis di RE atau retikulum endoplasma diubah secara kimia. Dari kajian histokimiawi terlihat bahwa diktiosom atau badan Golgi merupakan organel polar. Setiap sakuli dari diktiosom merupakan sisterna yang berbeda dengan masing-masing enzimnya. Molekul-molekul protein dimodifikasi dalam tahapan berurutan pada saat mereka berpindah dari sakulus yang satu ke sakulus yang lain. Pengamatan morfologis dan sitokimia in situ serta kajian biokimiawi menunjukkan bahwa aparatus Golgi atau diktiosom terlibat dalam sejumlah besar kegiatan sel, antara lain perakitan protein dan lipida berkarbohidrat tinggi atau lebih dikenal dengan proses glikosilasi, pemulihan selaput sel, sekresi, dan sebagainya. Mitokondria. Selain nukleus, organel yang tampak jelas di dalam sitoplasma adalah mitokondria. Struktur organel ini sangat khas. Pengamatan dengan mikroskop elektron menunjukkan bentuk mitokondria mirip sosis dengan ukuran panjang sekitar 7 mikrometer dan diameter antara 0,5 sampai 1 mikrometer. Pada mikrograf elektron tampak bahwa mitokondria memiliki membran rangkap atau membran ganda. Di antara membran luar dengan membran dalam terdapat ruangan sempit yang disebut ruang antar membran. Cairan yang berada di mitokondria disebut matriks mitokondria. Membran dalam terlipat-lipat membentuk lekukan ke arah matriks. Lekukan-lekukan ini disebut krista. Analisis secara biokimia memberikan hasil bahwa mitokondria merupakan pembangkit tenaga kimia untuk sel. Tenaga kimia yang diperoleh ATP atau adenosin trifosfat merupakan hasil oksidasi makanan, terutama karbohidrat. Pada kegiatan di atas, mitokondria menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Oleh karena itu, proses tersebut diberi nama respirasi seluler. Tanpa mitokondria, hewan, tumbuhan maupun fungi atau jamur tidak mampu menggunakan oksigen untuk memperoleh tenaga maksimal dari makanan. Organisme yang menggunakan oksigen untuk pengubahan tenaga disebut organisme aerobik, sedangkan organisme yang tidak dapat hidup di lingkungan beroksigen disebut anaerobik. Keistimewaan lain mitokondria adalah memiliki DNA dan dapat memperbanyak diri dengan jalan membelah. Mengingat bahwa mitokondria memiliki banyak persamaan dengan bakteri, banyak ahli mengatakan mitokondria berasal dari bakteri yang ditelan oleh tetua sel eukariotik yang ada sekarang. Lisosom. Organel sel yang berupa kantung berbentuk tidak teratur yang memiliki membran tunggal. Sekitar 40 jenis enzim hidrolase yang bekerja pada pH rendah atau kurang dari 6 berada di dalam lisosom. Lisosom dijumpai pada semua sel eukariotik hewan maupun tumbuhan. Ditinjau dari segi fisiologis terdapat dua kategori lisosom, yaitu lisosom primer yang hanya berisi enzim-enzim hidrolase dan lisosom sekunder yang berisi selain enzim hidrolase, juga substrat yang sedang dicerna. Yang termasuk ke dalam lisosom sekunder adalah vakuola pencernaan yang terbentuk dari peleburan fagosom atau endosom dengan lisosom primer.
Keanekaragaman penampakan organel ini mencerminkan betapa bervariasinya pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim hidrolase tersebut. Pada umumnya, pencernaan berlangsung di dalam sel. Bila bahan yang dicerna dari luar sel, proses pencernaannya disebut proses heterofagi, sedangkan bila yang berasal dari dalam sel disebut autofagi. Pada proses heterofagi, bahan dari luar sel masuk ke dalam sel dengan jalan endositosis. Pada peleburan antara lisosom primer dengan endosom, enzim lisosom tertuang ke vakuola leburan lisosom primer dengan endosom menjadi lisosom sekunder atau heterofagosom. Berbeda dengan proses heteropagi, bahan yang menjadi substrat bagi hidrolase lisosom berasal dari dalam sel. Badan mikro. Nama glioksisom lebih diutamakan daripada peroksisom bila enzim daur glioksilat terdapat dalam badan mikro. Peroksisom adalah organel berbentuk kantong yang diameter sekitar 0,5 mikrometer atau mikron yang memiliki selaput tunggal. Lumen vesikuli berisi enzim-enzim oksidase yang pada hepatosit terdiri atas oksidase deasam amino, oksidase asam urat, dan katalase. Pada sel tumbuhan, peroksisom selalu terdapat berdampingan dengan kloroplas. Di dalam peroksisom terdapat enzim yang menggunakan oksigen untuk menghilangkan atom hidrogen dari suatu substrat, yaitu enzim katalase. Membran peroksida bersifat sangat permeabel sehingga ion-ion anorganik senyawa berberat molekul rendah sampai ke ukuran sukrosa dapat dengan bebas masuk ke peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang sangat beragam. Kandungan enzimnya juga sangat bervariasi walaupun peroksisom tersebut berada di dalam satu jenis sel. Selain itu, peroksisom merupakan organel yang sangat adaptif. Contoh, sel ragi yang tumbuh pada media bergula memiliki peroksisom kecil-kecil, sedangkan yang tumbuh di media bermetanol atau berasam lemak memiliki peroksisom besar. Pada tumbuhan, peroksisom memegang peran penting. Terdapat dua jenis peroksisom. Pertama, terdapat di daun. Peroksisom berperan sebagai katalisator dalam oksida hasil samping reaksi fiksasi karbon dioksida. Proses ini disebut fotorespirasi. Kedua jenis lain peroksisom terdapat di biji yang sedang tumbuh. Dalam hal ini, peroksisom berperan dalam proses perombakan asam lemak yang tersimpan di dalam biji menjadi gula yang diperlukan untuk tumbuh. Mengingat bahwa pengubahan lemak menjadi gula melibatkan serangkaian reaksi disebut siklus glioksilat, maka nama peroksisom diganti menjadi glioksisom. Siklus glioksilat tidak terjadi pada sel-sel hewan. Oleh sebab itu, hewan tidak dapat mengubah asam lemak menjadi karbohidrat. Glioksisom tidak hanya berisi enzim spesifik untuk daur glioksilat, yaitu isositratriase dan malat sintetase, tetapi juga berisi beberapa enzim penting dari siklus Krebs. Kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Berbentuk lensa dengan diameter 2-6 mikrometer dan tebal 0,5-1 mikrometer. Struktur kloroplas rumit seperti struktur mitokondria. Seperti halnya mitokondria, kloroplas juga bermembran rangkap atau bermembran ganda. Antara membran luar dengan membran dalam terdapat ruang antar membran. Lumen kloroplas beserta isinya disebut stroma.
Di dalam stroma atau cairan kloroplas terdapat tumpukan-tumpukan kantung pipih. Setiap kantung disebut tilakoid. Pada membran tilakoid terdapat pigmen berwarna hijau yang disebut klorofil. Hewan maupun tumbuhan dua-duanya memerlukan tenaga untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Hewan dapat memperoleh tenaga hanya dari makanan yang berasal dari organisme lain. Tumbuhan dapat memperoleh tenaga langsung dari matahari. Kloroplaslah organel yang memungkinkan tumbuhan dapat melaksanakan hal tersebut. Kloroplas, seperti halnya mitokondria, memiliki tugas penting. Kloroplas melakukan fotosintesis, yaitu menggunakan cahaya matahari atau foton untuk pembentukan molekul gula. Proses pembentukan tersebut dilakukan dengan bantuan klorofil. Hasil prosesnya selain gula juga oksigen. Seperti halnya sel hewan, sel tumbuhan juga mampu mengubah tenaga kimia tersimpan ini dengan jalan oksidasi menggunakan mitokondria. Di dalam stroma, kloroplas juga dijumpai DNA. Hal ini menyebabkan kloroplas dapat memperbanyak diri dengan jalan membelah. Kloroplas diduga berasal dari bakteri fotosintetik yang ditelan oleh sel eukariotik awal. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.